Kalau kamu lagi cari pinjaman online yang kasih limit sampai puluhan juta, ini ada satu yang sangat menarik. Namanya adalah Kredivo. Di mana aku udah pakai Kredivo selama beberapa tahun dan aku puas karena cocok banget untuk jadi pinjol rawatan jangka panjang. Artinya, kalaupun sekarang limit kita kecil, kita kalau pakai secara bagus dan skor kredit kita meningkat, maka limitnya akan bertambah jadi sangat besar. Dan ini cerita pengalamanku. Limit pertama cuma 2,1 juta, sekarang udah dikasih limit mentok di 50 juta. Dan yang paling aku suka, limit ini kita bisa pergunakan untuk pay later atau pinjaman tunai. Di pay later kita bisa pergunakan di merchant offline dan juga online, dan kita bisa pilih tempo 30 hari sampai dengan maksimal itu 24 bulan. Lalu untuk pinjaman tunai dari Kredivo juga kasih pinjaman yang bunganya sangat rendah, di mana untuk pinjaman 10 juta tempo 3 bulan cicilnya 3.849.000, tempo 6 bulan 2.078.000, dan tempo 18 bulan 907.000. Makanya buat kamu yang tertarik untuk pakai Kredivo bisa download pakai link yang ada di bawah, dan jangan lupa masukkan kode referral yang ini biar dapatkan Kredivo Point untuk potongan belanja. Nah, itu adalah penjelasan tentang fitur dan kelebihan dari Kredivo. Tapi nggak lengkap rasanya kalau nggak cerita tentang resiko dari pinjol Kredivo. Dan pada video kali ini kita akan angkat satu kasus dari Kak Aulia di media konsumen yang ditulis pada tanggal 23 November 2025 tentang sistem keamanan Kredivo hingga akun diblokir permanen. Bagaimana ceritanya? Yuk kita bahas. Jadi Kak Aulia adalah pengguna Kredivo sejak awal dengan limit kecil yang digunakan untuk transaksi rutin sampai saat ini. Masalah mulai muncul ketika akun saya mengalami tunggakan selama kurang lebih 40 hari akibat kondisi keuangan yang sulit. Meskipun saya nunggak selama itu, tetap bayar cicilan. Nah, kalau 40 hari artinya masuk call 2 ya. Jadi dalam perhatian khusus, dan ini pada umumnya itu masih aman. Belum dianggap telat atau gagal bayar. Balik seperti yang umum terjadi pada pengguna pay later, saya terus-menerus menerima teror yang mengganggu hingga terkadang saya merasa dirugikan karena spam yang terus-menerus, dan akhirnya ketika kondisi keuangan saya membaik, saya melunasi semua tagihan. Nah, bener ya, kalau pinjol itu entah kenapa banyak banget spamnya, ada WhatsApp, ada SMS, dan spamnya itu bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya promosi, dan kalau telat ya mungkin bentuknya adalah peringatan gitu ya, warning. Apalagi kan Kredivo pinjol legal, jadi dia nggak bisa nelpon kontak darurat dengan seenak jidat. Malah kalau dia nelpon kontak darurat, itu akan dilaporkan langsung ke OJK. Oke, jadi setelah limit dari Kak Aulia ini kembali, dia mulai mencoba membeli pulsa mulai dari 5.000 hingga 50.000. Namun, sistem Kredivo memang diatur sedemikian rupa sehingga otomatis menolak jika pengguna melakukan pembayaran langsung untuk transaksi, dan muncul pesan untuk mencoba lagi secara berkala. Saya baru menyadari bahwa mencoba secara berkala itu adalah jebakan yang jika dicoba lagi, akun akan diblokir. Nah, dari Kak Aulia itu paham bahwa satu perangkat hanya bisa satu akun. Masalahnya tidak ada menu untuk memutuskan tautan perangkat seperti dulu. Jadi saya tidak tahu sudah login di ponsel yang mana. Akhirnya saya login di ponsel A, dan beberapa hari kemudian saya mencoba untuk membeli pulsa di aplikasi Axis yang katanya bisa bayar menggunakan Kredivo. Namun di aplikasi Axis saya diarahkan ke situs resmi untuk login di Kredivo, tetapi tetap ditolak oleh sistem. Nah, di sini agak membingungkan karena kenapa? Kayaknya Kak Aulia punya lebih dari satu handphone, mungkin 2 dan juga mungkin 3. Dan dari Kak Aulia sendiri itu nggak tahu nih mana handphone yang khusus pinjol, mana handphone yang bukan buat pinjol. Jadi dia bingung, ya kita juga bingung. Tapi intinya sih aku agak aneh ya kalau orang itu punya lebih dari satu handphone, karena rasa-rasanya satu itu cukup, 2 lah maksimal. Satu untuk kerja, dan satu lagi untuk pribadi. Biasanya sih pembagiannya kayak gitu. Tapi kalau misalkan
Lebih dari 2 kayaknya agak aneh. Nah, menurut teman-teman kayak gimana? Coba komen di bawah ya. Oke, balik ke cerita Kak Aulia. Jadi setelah itu ternyata akun Kredivo-nya diblokir secara permanen dan saya lupa ada trik nih agar transaksi disetujui setelah akun ditangguhkan. Sebaiknya jangan langsung bertransaksi, biarkan akun pulih selama beberapa bulan. Nah, di sini aku agak bingung ya, mungkin Kak Aulia ini pemain atau kayak gimana yang ya nggak tahu lah kok kata-katanya agak aneh gitu ya menurutku. Berarti kan kemungkinan besar sering bermain di zona abu-abu, apakah sering gestun, gesek tunai yang dilarang di pay later. Nah, tapi aku juga nggak tahu karena kasusnya ini kurang jelas gitu ya. Cuman bisa meraba-raba dari permukaan. Ini ya bukti akunnya diblokir. Jadi, kalau di sini Kak Aulia itu merasa kecewa karena kebijakan sistem Kredivo yang langsung memblokir secara permanen tanpa mempertimbangkan kelemahan sistem itu sendiri. Misalnya, membayar terlalu awal dapat menurunkan skor kredit, itu benar ya, dan bertransaksi segera setelah pembayaran beresiko ditolak oleh sistem. Nah, Kredivo juga tampaknya tidak peduli dengan beberapa tipe pengguna yang suka berganti-ganti ponsel baru, sehingga sistem langsung mendeteksi potensi ancaman terhadap keamanan akun. Seharusnya setiap kali ada pembaruan sistem, Kredivo juga memperbarui atau mengajarkan cara membedakan antara akun yang sedang dicoba untuk diretas dan pengguna yang hanya suka berganti ponsel. Jadi ya kalau misalkan aku berpikiran positif, mungkin tiap ada handphone keluaran terbaru, ini Kak Aulia selalu ganti handphone gitu ya. Kemungkinan kayak gitu. Dan aku pribadi sebenarnya itu setuju dengan sistem yang digunakan oleh Kredivo sekarang agar kenapa? Agar kita sebagai pengguna merasa aman. Nah, takutnya itu banyak banget kasus di mana bisa akun pinjol itu login dari 2 handphone, ternyata yang login satu lagi itu hacker. Nah, aku nggak ingin ini terjadi, apalagi kan limitku tadi di Kredivo, aku udah cerita dapat mentok di 50 juta, dan kalau limit ini dipakai oleh hacker yang mau ganti itu siapa? Nah, itulah yang makanya aku tuh pro nih dengan akun-akun pinjol yang susah untuk dihack. Ya, walaupun dalam penggunaannya, jadi kalau misalkan ganti-ganti handphone kayak Kak Aulia itu jadi susah ya. Tapi menurutku pribadi, semakin susah kita pakainya itu semakin bagus. Artinya hacker nggak bisa tembus dan limitku yang gede itu aman, nggak bakal ditembus oleh hacker. Dan balik ke Kak Aulia, di sini Kak Aulia mempertanyakan nih sistem perbankan harusnya lebih pintar membedakan perilaku pengguna yang memiliki banyak perangkat. Kredivo seharusnya tidak sembarangan memblokir akun secara permanen dan terkadang saya heran melihat notifikasi sistem dan apa sih sebenarnya yang sedang di-upgrade. Nah, jangan jawab surat ini dengan kalimat Kredivo telah memberikan penjelasan kepada pengguna melalui telepon, saya ingin memperbaiki sistem kalian. Jangan terlalu sensitif dalam memblokir akun saya secara permanen hanya karena saya beli pulsa 5.000 di aplikasi mitra kalian Axis, Aulia Ikhwan dari Aceh Timur, NAD ya, Nanggro Aceh Darussalam. Nah, kalau aku pribadi setelah membaca ini, itu aku kayaknya tahu nih kenapa sih Kak Aulia Ikhwan ini secara pengguna ya, itu kesulitan untuk pakai Kredivo. Nah, kita langsung bahas aja. Jadi di sini di website Kredivo tentang FAQ, aku taruh linknya di bawah ya. Nah, apakah Kredivo tersedia di seluruh Indonesia? Jadi, untuk pendaftaran Kredivo dengan akun starter dan basic tersedia di seluruh Indonesia kecuali Aceh, teman-teman. Nah, kan Kak Aulia ini itu dari Aceh. Jadi artinya secara sistem dari Kredivo itu melarang nih orang yang tinggal di Aceh untuk pakai Kredivo. Mungkin kan ada kebijakan daerah Aceh sendiri yang nggak memperbolehkan untuk bank-bank di luar syariah itu beroperasional di Aceh. Makanya secara hukum juga Kredivo itu sebenarnya nggak boleh nih ada di Aceh. Jadi makanya setelah mungkin ketahuan kalau misalkan ada orang Aceh yang pakai aplikasi Kredivo dan tinggalnya juga di Aceh nih, yang masalahnya kan tinggalnya di Aceh nih, itu membuat aplikasinya diblokir agar memenuhi ketentuan hukum tersebut. Nah, yang diperbolehkan itu kan seharusnya pakai pinjaman yang ada syariahnya ya, sedangkan Kredivo kan itu bukan syariah,
tapi konvensional. Dan kalau teman-teman mau lihat apakah daerah kamu itu masuk dalam layanan Kredivo ataupun tidak, aku udah taruh link video yang ini nih, itu di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa cek dulu apakah cuma bisa tersedia akun starter dan basic yang kasih limit sampai dengan 3 juta, atau bisa akun premium yang bisa dapat limit sampai 50 juta. Nah, kalau teman-teman daftar akun premium pakai link referral yang aku punya, bisa dapatkan Kredivo Point untuk potongan belanja. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita tentang pinjaman online Kredivo. Semoga bermanfaat, dan kalau teman-teman ada mau dibahas tentang hal lain, boleh drop ceritanya di komentar ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!